Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah mengenai analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antar dua variabel linier, yakni dua variabel ini dengan jenis data dua-duanya adalah berskala interval atau rasio. Antara variabel-variabel tersebut atau antara dua variabel ini tadi mempunyai sifat hubungan sebab akibat. Prinsip dasarnya adalah ini. Hubungan sebab akibat ini bisa diketahui baik berdasarkan teori maupun berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat dua variabel dalam analisis regresi linier sederhana ini, yakni yang pertama ada yang namanya variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab. Kemudian ada variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat. Sehingga analisis regresi linier sederhana ini adalah menganalisis hubungan antara satu variabel X, yakni variabel yang mempengaruhi, dan satu variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian analisis regresi linier sederhana ini adalah khusus untuk hubungan-hubungan yang linier. Kemudian dengan jenis datanya adalah berskala interval atau rasio dan harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi yang dipersyaratkan agar bisa melakukan analisis regresi linier sederhana. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel dalam analisis regresi linier sederhana ini, kita dapat membuat persamaan regresi. Persamaan regresinya adalah seperti ini, yakni Y topi sama dengan B0 tambah B1 XI, dengan keterangan sebagaimana yang terlihat pada layar. Pada persamaan regresi ini, terlebih dahulu harus dicari berapa nilai B0 dan B1-nya. B0 dan B1-nya dapat dicari menggunakan rumus yang terlihat pada layar. Untuk B1-nya adalah menggunakan rumus ini, kemudian untuk B0-nya adalah menggunakan rumus yang ini. Dengan N-nya adalah banyaknya data, kemudian XI-nya adalah data ke I dari variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian Y-nya adalah data ke I dari variabel Y atau dari variabel yang dipengaruhi. Untuk contoh kasus, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari minat belajar terhadap hasil belajar dari siswa kelas 4 MI Teladan. Diputuskan misalnya mengambil 8 orang siswa sebagai sampel, dan setelah dikumpulkan datanya adalah sebagaimana yang terlihat pada layar. Untuk dapat menggunakan analisis regresi linier sederhana, maka data yang sudah kita kumpulkan ini terlebih dahulu harus memenuhi seluruh uji-uji asumsi yang dipersyaratkan untuk dapat menggunakan analisis regresi linier sederhana ini. Kemudian setelah asumsi-asumsi tersebut terpenuhi, maka kita dapat mengetahui atau mencari pengaruh
antara minat belajar dengan hasil belajar ini dengan menyusun persamaan regresi ini. Yakni dengan terlebih dahulu harus diketahui berapa B0 dan B1-nya dengan menggunakan rumus yang di bawahnya. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa B0 dan B1-nya, kita menyusun tabel bantu yang berisi nilai-nilai yang dibutuhkan seperti yang terlihat pada rumus B0 dan B1. Di sini sudah dirangkum tabel bantu yang berisi mengenai nilai-nilai yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai ini tinggal dimasukkan pada rumus. Untuk mencari B1 misalnya, kita masukkan pada rumus sehingga diperoleh B1-nya adalah 0,67. Begitu juga untuk B0-nya, nilai-nilai yang dibutuhkan yang ada pada tabel tadi kita masukkan pada rumus ini, sehingga diperoleh B0-nya adalah 32,57. Jika B0 dan B1-nya telah diperoleh, maka selanjutnya adalah B0 dan B1 yang sudah diperoleh dimasukkan pada rumus persamaan regresi ini. Kita tinggal ganti B0 dan B1-nya. B0-nya tadi adalah 32,57 dan B1-nya tadi adalah 0,67. Sehingga persamaan regresinya menjadi YI topi atau taksiran dari Y-nya adalah 32,57 ditambah 0,67 XI. Untuk bagaimana interpretasi dari nilai yang sudah kita peroleh adalah sebagai berikut. Untuk B0-nya sendiri, B0 merupakan sebuah angka konstan yang menyatakan seberapa besar nilai variabel Y jika tidak ada nilai X atau jika nilai X-nya bernilai 0. Kita perhatikan untuk B0 yang kita peroleh 32,57, maka untuk interpretasinya adalah jika minat belajar tidak ada atau nilai minat belajar ini sama dengan 0, maka nilai dari variabel Y atau hasil belajar itu adalah 32,57. Begitu untuk interpretasi dari B0-nya. Kemudian untuk interpretasi dari B1, B1 sendiri itu merupakan koefisien regresinya, yakni yang menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Bagaimana maksudnya? Kita lihat saja. Nilai yang kita peroleh tadi untuk B1 adalah 0,67. Maka untuk interpretasinya, untuk setiap penambahan minat belajar sebesar satu satuan, maka hasil belajar bertambah sebesar 0,67 nilainya. Demikianlah cara untuk menginterpretasi nilai dari B1 atau yang disebut dengan koefisien regresi. Di berbagai kasus yang berbeda atau di banyak kasus, itu tidak jarang ditemui nilai B1 ini adalah bernilai negatif. Bagaimana untuk interpretasinya? Apakah sama dengan nilai B1 yang bernilai positif? Untuk menjawabnya, kita lihat kembali dulu bahwa B1 atau koefisien regresi itu menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Nah, perubahan yang dimaksud itu terdiri dari dua, yakni bisa berupa penambahan dan pengurangan.
berupa penambahan bila B1-nya bertanda positif. Yakni seperti, untuk interpretasinya adalah seperti kasus kita tadi itu. Sementara itu, pengurangan bila B1-nya bertanda negatif. B1-nya misalnya negatif, maka semakin bertambah variabel X, maka semakin menurunkan nilai dari variabel Y-nya. Selain interpretasi yang sudah dijelaskan tadi, hal lain yang dapat diperoleh dari persamaan regresi yang sudah kita bentuk adalah kita dapat menghitung atau mengetahui nilai taksiran dari variabel Y-nya. Contohnya, misalnya pada data kita tadi adalah hanya diketahui minat belajar dari sampel kita itu adalah 60, 65, 70, kemudian ada 80 dan seterusnya, dan tidak diperoleh satu siswa pun dalam sampel 8 orang ini yang memperoleh minat belajarnya adalah 75. Maka dengan persamaan yang ada kita dapat mengetahui berapa kira-kira hasil belajar yang mampu diperoleh jika seorang siswa mempunyai minat belajar 75. Caranya adalah kita menghitung Y taksirannya dengan mengganti nilai X-nya adalah 75. Dimasukkan pada persamaan regresi sehingga diperoleh nilai Y taksiran atau nilai variabel Y yang merupakan minat belajarnya adalah 82,82. Sini berarti jika seseorang siswa mempunyai minat belajar 75, maka dengan data yang ada, dari persamaan yang ada, dapat diketahui bahwa ia akan memperoleh hasil belajar sebesar 82,82. Demikian pembahasan kali ini mengenai analisis regresi linier sederhana. Sampai jumpa pada pembahasan materi lainnya.